ada roti ini. Siapa yang mau? Aku. Oke, daripada kita rebutan, mending kan ada poin nih. Kita klempim aja. Boleh tuh, boleh. Ya, apa yang kau klempim? Aku gambar. Aku angkat. Angka. Ada. Boleh nih juga nih. Nggak fair sih. Kan ya gimana? Kan cuma ada dua perbandingan ya, dua probabilitas. Terus ya kayak nggak fair aja gitu. Tapi aku juga gimana kalau kita dua koin? Satunya mana? Satunya lagi ada nggak? Ada. Wah, nggak bisa ini, nggak bisa. Gimana dong nih? Dapatnya Nggak apa? fair. Tapi terus maunya apa? Mending kamu punya satu koin lagi. Ada. Ah, gimana kalau kita dua koin? Kamu mau angka-angka atau gambar-gambar? Aja angkat juga. Yaudah aku gambar-gambar ya. Jadi kalau misalnya yang dapat sama semua angka atau gambar-gambar, ambil semua. Tapi kalau misalnya ada angka gambar yang keluar, kita bagi dua. Oke? Gimana? Lanjut. Yuk. Oke. Ya. Wah, kok gambar Yes, dong? gambar dong. Waduh. Oke nih, satu lagi. Belum. Yuk. Wah, angka gimana nih? Bagi dua ya berarti ya. Tadi aja, udah bagi dua lah. Ya udah bagi dua ya. Berarti ya Sama. angka gambar soalnya. Ya udah deh. Mumpung ada tengahnya. Gimana kalau permasalahannya yang tadi Mas Edi matematika gimana? Boleh juga sih. Jadi gimana? Jadi tadi kan kami teman-teman itu kan lagi main konsep tuh Pak. Menggunakan dua koin. Itu kan materi dari peluang probabilitas. Boleh diajarin nggak Pak materinya itu? Tapi ada yang bawa buku. Kebetulan saya bawa buku nih Pak. Jadi gini. Peluang itu simbolnya P ya. PA berarti peluang kejadian A. Peluang itu sebetulnya seperti himpunan bagian. Ya. NA berarti jumlah banyaknya anggota kejadian dibagi dengan semua kejadian ruang sampel. Begitu. Kisaran peluang itu tidak mungkin lebih dari 1. Ya. Dan kurang dari 0 juga tidak mungkin. Peluang itu nilainya antara 0 dan 1. Ya. Jadi banyak pecahan di sini. Kemudian kalau peluangnya 0 artinya mustahil terjadi, begitu. Kalau peluangnya 1 artinya kejadian itu pasti terjadi, gitu. Peluang itu maksimum 1, tidak mungkin 1, atau 2 dan juga tidak mungkin negatif. Hal selanjutnya yang akan kita pelajari adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan, ya. Jadi secara teori peluangnya segini, ketika dicoba berapa kali secara teori yang mungkin terjadi. Lebih jelasnya nanti dalam soal. Sekarang kita pelemparan koin. Koin itu, satu koin itu terdiri dari angka dan murni gambar. Ya, di sini ada angka yang nominal menunjukkan banyaknya uang itu nominal. Kemudian ada yang murni gambar. Ya. Seperti itu. Nah, kejadiannya hanya 2. Kejadiannya hanya 2. Kalau nggak muncul angka, ya muncul gambar. Itu satu koin. Sehingga ruang sampelnya adalah A, G. A itu masuk angka, G itu masuk gambar. Tidak ada lagi kemungkinan lain. Jumlahnya berarti 2. Jadi soalnya sederhana. Dari pelemparan sebuah koin tentukan peluang munculnya angka. Nah, peluang munculnya angka kan 1 ya. Jadi 1/2. Demikian. Itu peluangnya.
Sekarang kita belajar pelemparan kalau koinnya 2. Ya, ada angka, ada gambar, ada angka, ada gambar berarti. Kemungkinannya berarti keduanya angka, yang ini angka, yang satu gambar, atau kebalikannya, yang ini gambar, yang ini angka, atau gambar muncul dua-duanya. Hanya 4 kemungkinan. Kalau kita tulis bisa begini, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Atau dalam tabel demikian ya, nulisnya. Berarti angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Totalnya ruang sampel adalah 4. Hanya 4. Contoh soal, dari pelemparan 2 buah koin, tentukan peluang muncul keduanya gambar. Nah, muncul keduanya gambar, kita lihat dari ruang sampel yang mana? Yang ini. Berapa banyaknya? Hanya 1. Ya udah, berarti 1/4 ya. Selalu ini diambil dari ruang sampel. Diambil, ternyata hanya 1 yang kita ambil, 1 dari total 4. Artinya peluangnya 1/4. Nomor 10 sekarang kita gabungkan bagaimana kalau dadu dan koin kita lemparkan. 2 buah uang logam, nah uang logamnya berarti 2, dan sebuah dadu dilemparkan. Tentukan peluang muncul dadu bernomor genap dan 1 gambar. Nah, di sini koin ya, angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Itu kan ruang sampel dari 2 koin ya. Kemudian ini ruang sampel dari dadu 1 sampai 6. Sehingga kita tinggal menjodohkan aja 2 angka dengan 1, 2 angka dengan 2, 2 angka dengan 3, dan seterusnya lah melengkapi tabel ini. GG dengan 3 jadi GG3 begitu. Ini ruang sampelnya. Nah, sekarang kita diminta peluang muncul dadunya genap dan 1 gambar. Dadu genap kan ada di sini. 1, 2, 3. Jadi kita fokus mencarinya di sini. Ya. Dan 1 gambar katanya. Ini tidak ada. Ini ada. Ini ada. Ini 2. Berarti yang memenuhi adalah 2 ini. Satunya gambar, kemudian genap dadunya. Berarti AG2 ini ya. Kemudian genap di sini juga kan. AG2, GA2. Ini kalau mau dihabiskan dulu AG2, GA2. Kemudian yang 4 ini kan AG4 ya, GA4. Kemudian yang ini AG6, GA6. Itu demikian. Totalnya berapa? Ada 6. 6 dibagi 24 berarti perkecil ya, 1/4. Selalu pecahan. Kemudian kita diminta menentukan frekuensi harapan muncul kelipatan 2 dan 2 angka apabila pelemparan dilakukan sebanyak 72 kali. Berarti 3/24 dikali 72. Kenapa 3/24? Ya. Ini muncul dadu kelipatan 2 dan 2 angka. Kelipatan 2 berarti yang ini kan, dan 2 angka berarti 1. Kemudian yang genap 2, terus ini 3. Jadi hanya 3 buah ya. Kelipatan 2 itu kan 2, 4, 6. Lalu keduanya angka, jadi cuma 1, 2, dan 3, makanya 3. Dibagi 24, total ini kan semua 24. 6 kali 4, 24. Dikalikan 72 kali. 72 bisa dibagi 24 ya, 3. Berarti 3 kali 3, 9. Itu frekuensi harapan. Baik, untuk memastikan kalian paham, silakan di pause dulu videonya, kemudian disalin, dicoba. Ada beberapa latihan. Ini juga sama latihannya, jadi ingat, matematik tidak hanya paham, tapi kalian harus mencoba dan mencoba. Semakin sering mengerjakan soal, semakin mahir. Silakan, selamat belajar. Terima kasih Pak, sudah telah mengajarkan kami.
Iya, sama-sama.